Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafat Aftayani dengan nomor NIM P133743432501 dengan prodi alih jenjang STRLN. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu mata kuliah imunoserologi yang membahas tentang swab antigen COVID-19. Di sini saya akan membawakan jurnal yang berjudul Sensitivitas dan Spesifitas Pemeriksaan Rapid Antigen COVID-19 Metode Imunochromatografi pada Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi. Pendahuluan. Coronavirus merupakan virus ssRNA positif untai tunggal berselubung lipid bilayar berbentuk simetris isosahedral dengan ukuran 80-220 mm dengan tonjolan-tonjolan selubung bola yang memiliki proyeksi seperti paku glikoprotein atau spek pada permukaan virus dengan membentuk gambaran seperti mahkota atau corona. Struktur virus ini terdiri dari protein nukleosapid, RNA, membran glikoprotein, lipid bilayar, envelope glikoprotein, dan protein spike, di mana protein-protein tersebut merupakan antigen utama dan struktur gen utama dari virus ini. Protein S inilah yang berperan utama dalam penempelan dengan reseptor saat masuk ke dalam inang. Metode pemeriksaan laboratorium itu sendiri yang digunakan yaitu ada dua kategori. Yang pertama teknik molekuler seperti real-time RT-PCR dan metode serologis atau imunochromatografi atau rapid test seperti rapid test antibody dan rapid test antigen. Rapid test yang digunakan untuk deteksi COVID-19 ada dua jenis, yaitu rapid test antibody dan rapid test antigen. Rapid test antigen lebih akurat karena antigen akan terdeteksi ketika virus aktif bereplikasi. Tes antigen ini sangat baik karena tes ini langsung bekerja untuk mendeteksi virus COVID-19 atau tidak menunggu terjadi respon imun. Sedangkan saat ini tes standar untuk deteksi SARS-CoV-2 adalah SARS-CoV Real-Time Reverse Transcription Quantification Code Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR menggunakan sampel bahan swab nasofaring atau orofaring, sputum atau cairan bilas bronkial. Namun, tes RT-PCR ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu membutuhkan beban kerja yang tinggi, membutuhkan operator yang terampil untuk pengujian dan pengumpulan sampel, membutuhkan instrumen yang mahal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan besaran sensitivitas dan spesifitas RA COVID tes terhadap RT-PCR test. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada jenis penelitian yaitu Observational Laboratorium yang berlokasi di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan dengan waktu yaitu Juli sampai Desember 2022. Sampel yang digunakan 50 pasien suspek COVID-19. Alat dan bahan yaitu yang digunakan yaitu yang pertama ada kit rapid antigen COVID-19 yang terdiri dari buffer, kit reagen, dan dacron. Kemudian ada alat PCR VeriQ 316 sendiri, Gene Amplification Device meliputi positif kontrol, negatif kontrol, reagen HPK, reagen MCK, reagen isoprana. Sampel yang digunakan yaitu sampel swab nasofaring atau orofaring. Yang pertama yaitu ada tahap pra-analitik. Tahapan ini meliputi persiapan pengambilan sampel, dan pengendalian faktor pra-uji. Subjek dan sampel yaitu pasien suspek COVID-19 yang dirawat di RSKD di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah sampel 50 orang dengan metode incidental sampling. Jenis spesimen swab nasofaring dan orofaring yang diambil oleh petugas laboratorium terlatih dengan APD lengkap. Kemudian penyiapan peralatan dan bahan kit rapid antigen COVID-19, PCR VeriQ 316 Gene Amplification Device, serta bahan kontrol positif dan negatif. Kendali pra-analitik yaitu verifikasi identitas pasien homogenesis sampel, serta penyimpanan sesuai standar suhu untuk mencegah degradasi antigen. Yang pertama yaitu selanjutnya yaitu ada tahap analitik. Tahap analitik ini yaitu prosedur pemeriksaan rapid antigen COVID-19. Itu ada prosedurnya yaitu yang pertama petugas menggunakan APDIS
APD yaitu siapkan alat dan bahan yang digunakan atau diperlukan, cocokkan identitas pasien pada tabung sampel dengan formulir pemeriksaan permintaan laboratorium, kemudian pindahkan 400 mikroliter sekitar 10 tetes buffer ekstraksi ke tabung, kemudian masukkan swab yang telah mengumpulkan secret ke dalam buffer ekstraksi spesimen dan putar sekitar 10 kali, dan melarutkan spesimen dalam larutan sebanyak mungkin. Kemudian peras ujung swab untuk menjaga cairan di dalam tabung sebanyak mungkin dan tutup draper. Kemudian keluarkan kaset uji dan masukkan sekitar 3 sampai 4 tetes sampel. Kemudian baca hasil tes pada 15 sampai 20 menit. Kemudian ada prosedur pemeriksaan RT-PCR sendiri, yaitu yang pertama ada persiapan sampel dan proses ekstraksi. Petugas menggunakan APD, siapkan alat dan pen yang digunakan, cocokkan identitas pasien serta dengan formulir permintaan laboratorium. Yang kedua ada homogenkan sampel menggunakan vortex mixer selama 10 detik, pipet sampel 400 ml ke dalam cup sampel, tambahkan reagen 400 ml ke dalam sampel cup yang berisi sampel, vortex, reagen HPK selama 10 detik, dan reagen MCK 10 detik. Tambahkan reagen HPK 20 ml, reagen MCK 10 ml ke dalam sampel cup, tutup cup sampel vortex selama 10 detik. Centrifuge selama 3 detik, masukkan sampel ke dalam heating block selama 10 menit. Yang terakhir yaitu keluarkan sampel dari heating block, kemudian tambahkan isopropana 400 ml ke dalam sampel. Vortex selama 10 detik, nyalakan alat ekstraksi, pipet sampel ke dalam mikrocup, masukkan ke dalam alat ekstraksi, dan proses ekstraksi dilakukan. Selanjutnya yaitu ada proses mixing, yaitu ambil sampel yang telah diekstraksi dan masukkan ke dalam LAF, reagen di suhu ruang. Pipet reagen MM 3 mili, reagen IPC 1 mili, reagen WPM 1 mili, reagen OW 1 mili. Masukkan ke dalam cup sampel, sesuaikan dengan jumlah sampel, vortex 3 detik. Kemudian siapkan cup sampel untuk positif kontrol, negatif kontrol, sampel, berikan label pipet 5 mili, aliknot ke dalam masing-masing cup sampel. Tambahkan 5 mili sampel ke dalam cup sampel untuk sampel, 5 mili PC ke dalam sampel untuk PC, dan 5 mili NC ke dalam cup sampel untuk NC, vortex 10 detik. Centrifuge selama 30 detik, pipet 8,2 mili negatif kontrol masukkan ke dalam sumur nomor 1, 8, mili positif kontrol masukkan ke dalam sumur nomor 16, 8,2 mili sampel pada sumur sesuai dengan nomor yang diberikan pada label chip. Kemudian masukkan lab chip ke dalam lab chip chest, pasang rubber, kemudian lock atau kunci. Kemudian yaitu proses amplifikasi yang terakhir, yaitu masukkan lab chip gas ke dalam RT-PCR untuk proses amplifikasi. Proses berlangsung sekitar 1 sampai 2 jam. Hasil pemeriksaan berupa sinyal digital yang dianalisis oleh komputer. Kemudian ada tahap pasca analitik, yaitu meliputi pencatatan interpretasi hasil dan evaluasi mutu. Data hasil antigen dibanding RT-PCR untuk menilai akurasi pengolahan data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik distribusi pasien. Analisa data, pada penelitian ini digunakan rumus sensitivitas dan spesifitas sebagai berikut, yaitu sensitivitas sama dengan true positif dibagi dalam kurung TP plus FN dikali 100%. Sedangkan spesifitas TN dibagi dalam kurung TN ditambah FP. Keterangan TP yaitu true positif, FN false negatif, TN true negatif, dan FP false positif. Kemudian ada hasil penelitian yaitu jumlah sampel 50 pasien suspek COVID-19 yang didapatkan, yaitu hasil rapid berdasarkan jenis kelamin, pria sebanyak 26 orang atau 52%, dan wanita sebanyak 24 orang atau 48%. Hasil rapid antigen 15 positif sekitar 30%, sedangkan 35 negatif yaitu sekitar 70%. Sedangkan untuk hasil RT-PCR yaitu yang positif ada 13 orang sekitar 26% dan 37 orang negatif dengan 74%. Hasil penelitian sensitivitas dan spesifitas rapid antigen COVID-19 terhadap RT-PCR COVID-19 pasien suspek COVID-19 pada RSUK di Provinsi Sulawesi Selatan
Tabel 4 lampiran 4 memperlihatkan bahwa sensitivitas sebesar 87% dan spesifitas sebesar 97%. Artinya, sensitivitas dan spesifitasnya lebih rendah dari RT-PCR. Kemudian ada pembahasan yaitu hasil sensitivitas spesifitas RA COVID yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian serupa yaitu laboratorium SSKD di Provinsi Sulawesi Selatan dengan sensitivitas 90,17% dan spesifitas 98,98% serta pada Rumah Sakit Siloam Hospital Lipo dengan menggunakan rapid antigen yang berbeda yaitu 9, hasil sensitivitasnya 90,64% dan spesifitasnya 93,75% dengan jumlah sampel yang lebih dari 50. Sedangkan WHO sendiri merekomendasikan tes RAT yang memenuhi persyaratan kinerja minimum sensitivitas 80% dan spesifitas 97%. Sedangkan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa menyarankan untuk menggunakan tes dengan kinerja yang lebih dekat dengan RT-PCR yaitu sensitivitas 90% dan spesifitas 97%. Perbedaan hasil penelitian ini dengan kedua hasil penelitian tersebut, perbedaan hasil penelitian pada tabel 4 memperlihatkan bahwa rapid antigen COVID-19 memiliki sensitivitas 87 dan spesifitas 97. Arti 9, arti sensitivitas 87 adalah dari 100 pasien yang diperiksa, dengan diagnostik ini akan diperoleh hasil yang akan negatif sebanyak 13 pasien. Sedangkan arti spesifitas 97% adalah dari 100 pasien yang diperiksa masih terdapat 3 orang yang terdeteksi positif tetapi sakit. Jumlah disebabkan sampel oleh sampel. Selanjutnya, hasil penelitian pada tabel 4 memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang telah dilaporkan oleh Rahmawati et al. 2022. Selanjutnya ada kesimpulan yaitu rapid antigen COVID-19 metode immunofotography di RSKD jadi layak digunakan untuk screening awal pasien suspek COVID-19. Namun hasilnya perlu dikonfirmasi dengan RT-PCR sebagai gold standar. Pemeriksaan ini telah memenuhi kriteria WHO dengan sensitivitas lebih dari 80% dan spesifitas lebih dari 97%. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih, semoga video yang saya jelaskan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.